MasterChef Indonesia Season 10 segera. Henny Mona meradang. Merasa privasinya tak dilindungi saat menjalani perawatan oleh sebuah rumah sakit di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ia ditemani sang pengacara dan sahabatnya Chris Hatta akhirnya melaporkan rumah sakit tersebut. Lantas, apa yang dimaksud privasi yang tak dilindungi pihak rumah sakit versi Mona? Kami ingin menyampaikan bahwa pendaftaran gugatan terhadap Rumah Sakit Premier Jatinegara telah kami lakukan pada hari Jumat. Kemudian kalau untuk kronologis lengkapnya itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2002 ya. Pada waktu 2022 ya. Malam hari jam setengah 10. Apa yang Mbak Henny alamin waktu itu? Jadi pada saat tanggal 13 Agustus 2022 saya itu dirawat di Rumah Sakit Premier. Dan di Rumah Sakit Premier itu saya bikin surat pernyataan di ruang IGD sebelum naik ke ruang perawatan. Itu bahwa di Rumah Sakit Premier itu tidak ada besukan sama sekali. Nah, pada saat tanggal 16 Agustus itu ada salah satu dari inisial AO datang ke atas ke ruangan saya VIP. Itu di ruangan VIP. Dia marah-marah sama saya, terus dia gitu merampas handphone saya, 2 handphone. Dan pada saat itu ada ART saya sebagai saksi, dan itu Rumah Sakit Premier tidak bisa berbuat apa-apa, dan security pun yang manggil itu ART saya. Lalu akhirnya saya telepon Polres Jakarta Timur. Akhirnya Polres Jakarta Timur datang ke rumah sakit tersebut. Kalian bisa bayangkan, saya yang ada di ruangan VIP itu keamanan saya tidak terjaga, apalagi kalau misalnya mohon maaf banget, kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti apa. Saya di situ bayar mahal. Saya pengen juga keamanan saya terjaga, dan kenapa saya mau di rumah sakit tersebut, karena saya pikir saya harus bed rest banget kan, saya karena jarang ada di Jakarta juga, harus keluar kota terus bareng sama Mas Chris Hatta. Dan saya berpikir, oh ya udah, saya udah tanda tangan surat pernyataan, nggak ada besukan, tiba-tiba ada orang datang dengan mengancam saya, terus merampas handphone saya, ngambil handphone saya, sampai akhirnya polisi datang, Polres Jakarta Timur datang. Akhirnya baru handphone saya dikembalikan. Dia teman saya. Nah, memang saya kan bisnis ya. Nah, saya ada bisnis sama dia, yang dimana memang pada saat itu saya buat laporan di Polres Jakarta Timur. Jadi pada saat kejadian tuh Henny telepon saya. Mungkin saya saksi mendengarkan ya. Dia telepon, aduh Chris, gua panik nih di rumah sakit, gue dapat ancaman dari pihak luar. Kenapa pihak Rumah Sakit Premier kok nggak jaga gue ya, kata dia gitu. Nah di situ handphonenya dirampas ya kan, udah itu apalagi tangannya berdarah ya, soalnya kan dia lagi posisi di infus tuh, karena mungkin melindungi harta bendanya, akhirnya luka kan, padahal tuh jam 9:30, harusnya rumah sakit nggak boleh masuk orang ke dalam rumah sakit dalam rangka besuk gitu. Henny rupanya merasa terganggu akibat insiden ribut-ribut dengan rekan bisnisnya hingga alat komunikasinya dirampas. Entah apa yang melatari keributan itu, yang jelas Henny mengajak Chris Hatta sebagai saksi. Dan temen saya itu nggak sabar gitu, jadi akhirnya dia menekan saya untuk saya bertanggung jawab, sedangkan apalagi proses hukum dan sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Timur. Teman-teman boleh cross check lah ke Polres Jakarta Timur sendiri. Nah kemudian begitu juga orang atas nama AO ini pada tanggal 18 Agustus 2022 Mbak Henny juga udah membuka laporan. Iya, saya udah LP-in atas nama AO juga di Polres Jakarta Timur, dan itu udah berjalan laporannya. Dan yang saya bikin keselnya lagi gitu, Rumah Sakit Premier sudah disomasi 1 kali. Pertama somasi 1 kali udah ketemu sama lawyer saya, dan disomasi kedua kali juga
lalu dia minta ketemu lagi ya, bahkan tanggal 16 September malah kirimin bunga ke rumah saya yang isinya tuh menurut saya nggak etis banget ya. Saya udah sehat kok malah ditulis semoga lekas sembuh gitu. Jadi kayak doain saya untuk sakit lagi dong, seperti itu sih. Ada juga sih maksudnya foto bunganya gitu loh. Itu kan ada kerugian material dan imaterialnya kan gitu. Kita udah pakai cara baik-baik. Iya, sudah ada di undang-undang juga. Soalnya kita udah tempuh cara yang benar nih dari beberapa minggu yang lalu, tapi sepertinya dianggap enteng sama rumah sakit. Jadi harus kasih pelajaran lah rumah sakit ini lah. Ya maksudnya kan kalian bisa bayangkan nggak sih kalau malam itu saya tuh lagi masuk antibiotik, obat antibiotik yang diinfus gitu, itu kan nggak boleh dilepas. Nah kalau misalnya pada saat itu saya nggak berdaya, tiba-tiba dia bawa sajam ya, senjata tajam, saya dibunuh atau saya diapa-apain, rumah sakit Premier bisa apa gitu loh. Kan nyawa gitu, taruhannya kan nyawa, orang lagi diinfus kok nggak bisa berdaya. Makanya saya sampai nangis-nangis telepon Chris gitu. Hingga laporan itu diajukan Henny, pihak rumah sakit belum merespon laporan Henny. Besar kemungkinan mantan istri Siri Sandi Tumiwa ini akan terus melanjutkan laporan ini. Lantas benarkah Henny akan terus melanjutkan laporannya atau sebaliknya menunggu langkah mediasi? Mediasi udah ya, maksudnya saya juga agak bingung lah ya, saya bilang mungkin oknum ya gitu. Dari salah satu rumah sakit gitu, maksudnya ada yang sampai ngubungin ke saya ada temen saya ke temen gitu, mutual friend gitu, yang tadinya temen saya nggak tahu karena mutual friend di IG, akhirnya dihubungi sama salah satu oknum di rumah sakit, akhirnya dia jadi tahu kan, seperti itu kan kronologisnya. Yang saya bingung kan sudah ada lawyer gitu loh, kenapa mesti harus cari tahu saya dan harus ketemu sama telepon teman saya gitu, gunanya saya meng-hire lawyer buat apa kan, kayak gitu. Dan nggak ada etikat baiknya, kayak disepelein gitu. Makanya ada kemarin juga direkturnya mau ketemu sama saya cuman 4 mata doang gitu, tapi ternyata tiba-tiba panas tinggi 40 derajat, akhirnya ya udah nggak jadi ketemu sama saya. Makanya saya di sini kayak diremehin gitu. Kalian bayangin dong kalau misalnya orang-orang, mohon maaf lah ya, orang-orang yang mungkin kejadiannya kelas 3 atau orang kurang mampu itu seperti apa gitu loh. Mungkin mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa seperti itu. Ini sih saya mengedukasi gitu loh sama masyarakat bahwa kalau misalnya di rumah sakit itu kita udah bayar mahal, terus kita tidak diperlakukan dengan baik, keamanan kita nggak dijaga, dan kita juga ngerasa terancam, jangan takut gitu untuk gugat, untuk mengasih ranah hukum, masuk ke jalur hukum, karena memang semuanya ada undang-undang kok, ada dasar semua seperti itu. Saya kan pasien yang ya kalian tahu lah, pasien VIP itu kan pasti kan sangat-sangat dipentingkan sekali gitu. Dan di ruangan saya itu ada telepon yang memang kalau misalnya dari bawah itu mau terima atau enggak tamu, terus ada apa-apa di bawah pasti langsung telepon gitu. Terus saya gunanya apa, bayar mahal di rumah sakit yang bertaraf internasional, dan saya juga bukan satu kali ke rumah sakit itu, saya udah pasien lama banget, saya diperlakukan seperti itu kan, itu yang udah nggak masuk logika banget. Henny memang relatif tiap tahun berurusan dengan hukum. Bahkan ketika bercerai dari mantan suaminya, Rio Raivan, konfliknya sempat memanas. Meski akhirnya laporan demi laporan menguap begitu saja tanpa selesai di meja hijau. Lantas benarkah kasus ini juga akan berakhir anti klimaks? Atau sebaliknya, akan ada laporan baru mengingat Henny juga berseteru dengan rekan bisnisnya? Saya kan bikin preskon ini hanya untuk rumah sakit aja ya. Jadi kalau masalah AO mungkin kita belum bisa jawab. Kita fokus di penggugatan untuk rumah sakit Premier dulu gitu loh. Karena ini buat edukasi buat masyarakat gitu, supaya rumah sakit tuh bisa menghargai pasien gitu. Bayangin aja saya satu hari itu nginep itu kayak di hotel bintang 5 gitu loh. Harganya sangat cukup mahal lah, tapi saya diperlakukan seperti itu.